Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mayasari Dalimunte, kelas C semester 3 Hukum Pidana Islam, NIM 0205202118. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bab 6, perspektif Islam tentang sains dan teknologi, kritik dan saran modern, Islam dan sains, etika dan sains. Perspektif Islam tentang sains dan teknologi merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Dalam Islam, tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang teknologi. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Isra ayat 1-5. Ayat ini adalah sebuah support yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa yang ada di alam semesta ini. Sebuah anjuran yang tidak boleh kita abaikan untuk bersama-sama melakukan penggalian keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan. Kritik dalam perspektif Islam. Kritik ilmiah dalam perspektif Islam, Ibnu Al-Haytham, seorang muslim dari Basrah, diyakini sebagai ilmuwan pertama di dunia, berargumen bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Jadi, untuk mencari kebenaran, singkirkan opini manusia dan biarkan alam berbicara. Jadi, apapun masih bisa dikritisi, dipermasalahkan, dipertanyakan, dan didebatkan, tak terkecuali teori-teori ilmu pengetahuan. Tujuan dari kritik ini sendiri yaitu karena tesis yang dikemukakan dalam teori tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, atau yang dalam terminologi pengetahuan dikatakan tidak terbukti lagi validitas dan reliabilitasnya. Islam dan sains. Islam dan sains. Kata Islam memiliki konseptual yang luas, sehingga ia dipilih menjadi nama agama atau din yang baru diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran yang mengandung berbagai aspek ini adalah Al-Quran dan hadis. Kata sains adalah website New World Dictionary yang berasal dari bahasa Latin yakni scri, yang artinya mengetahui. Secara bahasa, sains adalah keadaan atau fakta yang mengetahui. Secara istilah, sains berarti mempelajari berbagai aspek dari alam semesta dan terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbarukan. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Islam dan sains tidak bertentangan satu sama lain. Bahkan, antara Islam dan sains memiliki keselaraan dan dapat mempertegas antara satu dan yang lainnya. Keselaraan Islam dan sains dapat dibuktikan dengan banyak hal, salah satunya dengan produk berupa tokoh-tokoh Islam yang cemerlang dan memiliki kontribusi dalam bidang sains. Beberapa nama terkenal Islam tersebut diantaranya Ibnu Sina yang memiliki kontribusi dalam banyak bidang seperti kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Etika dan sains. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Etika sering disebut filsafat moral.
Etika membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindak manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Tujuan etika adalah membantu kita mencari orientasi agar kita tidak hanya ikut-ikutan saja terhadap berbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus hidup. Dengan etika, diharapkan kita dengan sadar melakukan segala hal perbuatan dan tata cara hidup, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Sains dalam istilah Inggris atau scientia berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti knowledge atau ilmu pengetahuan. Sains juga dapat diartikan sebagai pengetahuan. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu dan bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Kesimpulan, Islam dan sains memiliki hubungan yang sangat erat. Sains dalam Islam merupakan penyempurnaan dari sains. Etika dan sains merupakan filsafat praktis karena dalam penerapannya keduanya langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Etika dan sains sama-sama memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi manusia. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.